Di tengah kehancuran Gaza akibat perang dengan Israel, sebuah konflik baru meletus. Hamas kini berhadapan dengan kelompok bersenjata sesama warga Palestina, klan Bedoin, pimpinan Yasser Abu Shabab. Tuduhan pengkhianatan, perebutan kekuasaan, dan tudingan bekerja sama dengan Israel mencuat di tengah krisis kemanusiaan yang belum reda. Apakah ini awal dari konflik internal bersenjata di Gaza? Kementerian Dalam Negeri Gaza yang berada di bawah kendali Hamas secara resmi memerintahkan pemimpin klan Beduin bersenjata di Gaza, Yasser Abu Shabab, untuk menyerah dalam 10 hari. Perintah ini dikeluarkan oleh institusi yang disebut Hamas sebagai pengadilan revolusioner. Abu Shabab dianggap telah berkhianat dan mengancam stabilitas wilayah karena menolak mengakui kekuatan Hamas di jalur Gaza. Yasser Abu Shabab adalah tokoh berpengaruh dari komunitas Beduin di Gaza Selatan, terutama di wilayah Rafah. Ia dikenal sebagai pemimpin kelompok bersenjata yang mengklaim melindungi distribusi bantuan PBB dari penjarahan. Namun Hamas menuduhnya justru yang melakukan penjarahan terhadap truk-truk bantuan internasional. Abu Shabab juga menuding balik Hamas sebagai pihak yang membungkam perbedaan pendapat secara brutal dan melakukan kekerasan terhadap sesama warga Palestina. Dalam pernyataan resminya, Hamas juga menyebut bahwa Abu Shabab mungkin didukung oleh Israel. Namun kelompok Abu Shabab menolak tuduhan itu mentah-mentah. Mereka menyatakan tidak memiliki kontak dengan militer Israel dan menegaskan hanya bertindak sebagai pasukan rakyat yang menjaga distribusi bantuan kemanusiaan. Israel sendiri sempat menyatakan bahwa mereka mendukung beberapa klan di Gaza yang menentang Hamas, namun tidak menyebutkan nama klan secara spesifik. Hamas memiliki sistem hukum tersendiri di Gaza yang disebut sebagai pengadilan revolusioner. Pengadilan ini kerap digunakan untuk menangani kasus-kasus politik atau pengkhianatan dengan proses cepat dan tanpa perlindungan hukum yang transparan. Dalam kasus Abu Shabab, Hamas memberi waktu 10 hari untuk menyerah. Jika tidak, mereka memberi sinyal akan menggunakan kekerasan. 4 sumber, 2 dari Hamas dan 2 independen, mengungkap kepada Reuters bahwa Hamas telah mengirim pasukan elitnya untuk membunuh Abu Shabab. Namun hingga kini Abu Shabab masih dikabarkan berada di Rafah, wilayah yang saat ini dikuasai militer Israel. Keberadaan Israel justru menjadi semacam perisai yang membuat Hamas kesulitan menjangkau targetnya. Di tengah penderitaan akibat blokade dan serangan Israel, konflik internal di Gaza justru kian memburuk. Ketegangan antara kelompok bersenjata rakyat seperti klan Abu Shabab dengan Hamas bisa menjadi pemicu perang saudara baru di jalur Gaza. Apalagi ketika tuduhan saling berkhianat, rebutan kontrol bantuan, dan isu hubungan dengan Israel mulai mencuat ke publik. Apakah Gaza akan tenggelam dalam konflik horizontal setelah serangan eksternal? Hamas selama ini dikenal sebagai kekuatan perlawanan terhadap Israel. Namun ketika kekuasaan berubah menjadi penindasan terhadap warga sendiri, muncul pertanyaan, siapa yang sebenarnya membela rakyat Gaza? Akankah Abu Shabab menyerah? Atau kita akan melihat babak baru konflik bersenjata di Gaza itu sendiri?